Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalala ta'ala al khair wa tigaa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Kita sudah sampai pada halaman 93, qauluhu tsumma dalalah iltizamiyah lamma kanat dalalatul lafdi alal kharij. Silakan dibaca Ustaz Naim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi wa ma'al muslimin amin rabbal alamin. Thumma ad-dalalatu al-iltizamiyyatu lamma kanat dalalatu al-lafzi 'ala al-kharij wal lafzu la yadullu 'ala kulli amrin kharijin wa illa lazima an yakuna kullu lafzin mawdu'in bi ma'nan dalan 'ala ma'anin ghairi mutanahiyah. Sekarang setelah kita sepakat bahwasanya yang namanya dalalah iltizamiyah adalah dalalatul lafaz alal kharij, yakni lafaz itu menunjukkan ke sesuatu di luar makna lafaz. Di luar makna lafaz ini di luar apa? Wadah. Yang menentukan luar ini apa? Harus di luar tertentu. Karena contohnya makna insan adalah hayawan natik. Pen ini di luar makna insan. Handphone di luar makna insan. Kereta di luar makna insan. Apakah lafdul insan ini ya dulu alal pen, apalagi handphone, kereta, pohon, teh, kopi, apakah macam itu? Kalau memang macam itu, akan menjadi satu lafaz menunjukkan ke lafaz yang tak terhingga. Itu tak mungkin. Itu tak mungkin. Karena itu, kata-kata kharij ini harus ada qaid. Kharij apa? Mantik mengatakan kharij aklan. Kharij aklan. Ala amrin kharijiyin aklan. Kalau tidak ada qaid aklan ini, akan menunjukkan ke sesuatu yang tidak terbatas. Atau ghairu akal, contohnya dibilang huruf, akan menunjukkan ke sesuatu yang tidak mundobit. Tidak mundobit. Silakan. Lamma kanat dalalatul lafdi alal kharij wal lafdu la yadullu ala kulli amrin kharij. Tak mungkin. Wa illa lazima an yakuna kullu lafdin mawdu'in limaknan an yakuna kullu lafdin mawdu'in li ma'nan hadza ma'nan dalan ala ma'anin ghairu mutanahiyah. Seperti yang saya katakan, karena selain makna itu dal. Wadah, seperti makna insan adalah hayawan natik. Dan di luar makna insan banyak sekali. Apakah makna hayawan natik menunjukkan selain kepada makna insan? Oh, kalau semacam itu penat kita. Nanti cakap-cakap, saya tak bilang cakap itu, tapi cakap saya sudah menunjukkan itu. Nah, sudah boleh sudah cakap tak ada yang faham nanti, tak ada yang faham. Wa batilun wa butlanuhu dhahir kaifa wahid yadullu ala ghairu mutanahi. Ada batil tamaman ya nih. Ayo. فلا بد للدلالة على الخارج من شرط أشار إليه بقوله ولا بد في الدلالة maka dari itu lafaz itu menunjukkan ke sesuatu yang kharij harus ada syarat. Kharij apa? Maknanya antara makna ini dan kharij ini harus ada iltizam. Iltizam apa? Wala budda fi dalal iltizamiyah minal luzum baina musammal lafdi wal kharij imma aklan. Menurut pendapat jumhurul manatiqah, al-luzum baina makna lafaz wal kharij la budda an yakuna luzuman akliyan.
Maknanya di akal ketika memahami makna lafadz dan amrin khorijin ini, di akal ini ada talazum. Walaupun di realitinya ada tanakut. Hanya luzum akli saja. Akan tetapi musannaf selain luzum akli, ada luzum lain namanya luzum urfi. Ada yang kita baca sekejap lagi. Ayo. Kal-luzumi bainal isnain wa zawjiyah. Bainal isnain wa zawjiyah. Kan sudah cakap bahwasanya ini adalah lazim bayin bimaknal a'am. Tapi misal ini untuk lazim bayin bimaknal a'am. Tapi yang mu'tabar di dalam mantik adalah lazim bayin bimaknal akhas. Wallah mungkin musannaf cakap bahwasanya lazim bayin bimaknal a'am zaujiyatul itsnan ini menurut beliau adalah lazim bayin bimaknal akhas. Sudah saya cakap, kalau ada sesuatu yang salah di dalam kitab-kitab ulama, kita mempunyai dua pilihan. Yang pertama, kita cakap bahwasanya musannaf ini sengaja menyalahkan dirinya agar kita bisa munakosyah. Pertama itu. Yang kedua, kita harus mengambil kesalahan ini ke tempat yang memang ada khilaf di situ. Kenapa? Untuk menghormati musannaf. Macam mana musannaf salah di sesuatu yang zahir semacam ini? Ini macam mana ya? Tak pantas seorang ulama besar salah di sini. Maknanya kita boleh tahu beliau salah, tapi masa beliau tak tahu bahwa ini salah? Macam Anda lebih alim daripada Khobisi ya nih. Sikit pelik lah. Sikit pelik gitu, sikit susah. Akan tetapi kita harus membawa kalimat ini ke mahal yang qad yasluh fihi khilafan. Ada adab fit ta'amul ma'a al-fadil ulama. Wa dzakarahu Sa'duddin Tiftazari dalam kitabnya apa? Syarhun Nasafiyah fi ta'amul ma'a al-fadil ulama. Ta'amul ma'a al-fadil ulama. Karena kita tak bolehlah menyalahkan para ulama, terutama ulama-ulama dalam bidangnya. Contohnya dalam fikih ada sebuah kesalahan. Masa Imam Nawawi salah? Pertama, Anda harus menyalahkan diri Anda dulu. Jangan menyalahkan Imam Nawawi. Memang Imam Nawawi bukan apa? Nabi. Bukan nabi, iya, tapi anta. Bukan nabi lagi. Mungkin Imam Nawawi salah, itu mungkin. Tapi mungkin Anda salah paham. Mana yang lebih mungkin? Anda salah paham atau Imam Nawawi yang salah? Jelas toh. Benernya kita itu mungkin salah. Subhanallah. Itu kita ini generasi terlalu banyak media sosial. Terlalu banyak WhatsApp, terlalu banyak Twitter, terlalu banyak Facebook, terlalu banyak Instagram. Akhirnya otak ini sudah pening sudah. Langsung dulu tak ada makan sedap, makan bilangnya yang fresh. Kita tak makan burger, terus burger sudah di frozen berapa bulan, nanti MSG, makan yang merusak makan. Mereka makannya semuanya makan fresh semua. Kita salah lebih mungkin daripada kita salah paham apa yang dikatakan Nawawi, lebih mungkin daripada Imam Nawawi salah dalam menjelaskan fikih. Semua sama-sama mungkin, tapi possibility-nya lebih tinggi di kita. Wallahu a'lam. Fa innahu bihasabil aql aywa. Fa innahu bihasabil aql wa la yushtaratu al-luzumul Fa innahu bihasabil aql, katanya luzum antara isnain dan zaujiyah itu adalah luzum bihasabil aql. Karena dua tidak ada di dunia nyata. Dua itu adalah angka. Angka tidak ada dalam dunia nyata. Angka itu ada sebuah iftiradi. Oh Habib, ini dua, itu bukan dua. Ini namanya jari telunjuk, ini namanya jari tengah, itu bukan dua. Angka itu tidak ada. Wah deh. Karena itu luzum akli, maknanya luzum itu boleh hanya ada di akal. Di dunia nyata
Tak ada, karena setiap makna belum tentu ada masodiknya di dalam. Karena itu nanti ada khilaf. Lafat itu untuk apa sih? Ditaruh untuk apa? Ada yang cakap untuk ma'ani dhihniyah, ada yang cakap untuk ma'ani khorijiyah, ada yang cakap untuk ma'ani mutlaqan. Hadza huwal mu'tamad. Kalau nak baca di tadi ada taklikannya, tak tahu saya. Halaman 93 di At-Tor. Qauluhu dalalatul lafadz alal kharij. Wadah. Ada yang cakap itu wa'lam anna madzhabal katsir minal muhaqqiqin minhum Syekhur Rais wal Farabi wal Qutbir Razi annal alfat mawdu'atun lis-suwari dhihniyah. Lis-suwar adz-dhihniyah. Suwar adz-dhihniyah. Maknanya ini dia mempunyai suwar dhihniyah di sini. Lafat itu mawdu'atun lis-suwar adz-dhihniyah. Nanti ada pendapat yang lain mengatakan wa dhahabal muhaqqiq at-Tusi wal Qutbi Syirazi wa Tiftazani wa Dawani wa ghairuhum minal muhaqqiqin ila annal alfat mawdu'atun bi izail umur al-kharijiyah al-mawjud fil kharij. Lafat itu karena kita tidak melihat suwar dhihniyah, tapi kita melihat sesuatu di kharij. Yang cakap mawdu' ala suwar dhihniyah tak mungkin. Karena ketika suwar asya kharijiyah itu hilang, yang ada di dhihn tetap ada. Contohnya dinosaurus. Ketika dinosaurus ada, di dalam otak lafaz dinosaurus tetap ada kan maknanya. Walaupun di dunia nyata sudah extinction. Extinction, salah sedikit apa. Sudah punah. Wadah. Tapi menurut muhaqqiq At-Tusi, Tusi ini Nasiruddin At-Tusi Asy-Syi'i. Wal Kutub. Siapa Kutub? Qutbuddin Ar-Razi. Syarihus Samsiyah. Terus ini siapa tadi? Sama. Hah? Qutbu Syirazi ya. Qutbish Syirazi, sahih. Wal Qutbish Syirazi, bukan Qutbuddin Ar-Razi. Qutbush Syirazi. Wal Qutbi Syirazi ada di sini. Wat Tiftazani wat Dawani. Dawani ini biasanya dikatakan dengan nama Jalal. Jalal Ad-Dawani. Kalau biasanya kan Al-Jalal maknanya Suyuti kan. Jalal As-Suyuti tak. Di dalam Kutubul Mantiq, ilmu kalam makna Jalal apa? Dawani. Suyuti baru mu'tabar fi ilmi mantiq. Ada ilmu mantiq. Yang mu'tabar Dawani. Biasanya bilang Dawani au qolal Jalal. Qolal Jalal. Wa dhaba ba'dul afadil ila annal alfat mawdu'atun lil ma'ani min haitsu hiya. Makna mutlaqon. Dibilang ini makna la bisyartin. Makna la bisyartin. Makna bisyartillah. Maknanya makna mutlaqon la bisyartil kharijiyah wala bisyartil. Karena beberapa lafaz tidak mempunyai suara. Contohnya apa? Hah? Mempunyai makna dia. Maknanya suhbatun min zi'bak. Anda boleh membayangkan di dalam otak. Tapi lafaz Allah boleh Anda bayangkan? Tak boleh. Karena bahrun min zi'bak, Anda tahu bahar, Anda tahu zi'bak. Itu boleh Anda mix di otak Anda, tapi Allah tak boleh. Karena apapun yang Anda bayangkan, maknanya Anda pernah lihat. Manusia tidak akan bisa membayangkan hal yang tidak bisa, yang tidak pernah dia lihat. Karena itu ma khatara bi balik fahuwa ala khilafi dzalik. Karena khayal, ma khatara bi balik fahuwa khayal, wal khayal mustafadun minar ru'yah. Wallah ghaibun. Hadza huwa al-imanu bil ghaib aslan. Al-imanu bil ghaib, sesuatu yang ada tapi tak terlihat, tapi ada disuruh beriman. Susah. Memang susah itu. Wah, ini khilaf. Al-alfat ini hal huwa mawdu'un lil ma'ani dhihniyah atau lil ma'anil kharijiyah
atau lil ma'ani bisyartila. Yani la biqaidil khariji wala biqaidil dhihni al mu'tamad wa salis bil ma'na al mutlaqan. Karena sebagian tidak ada karena yang namanya dhihni itu setelah khariji. Paham? Khariji dulu baru ada dhihni. Karena setelah kita melihat khariji, otak itu boleh dibilang apa? Intiza. Boleh? Intiza. Setelah khariji ini hilang, intiza tetap ada. Tapi selama tidak ada khariji, tidak akan ada intiza. Atau Anda tidak pernah melihat khariji, tak akan ada intiza. Karena itu beberapa alfat memang tak ada dhihninya. Dan Anda tak pernah lihat kharijinya, tapi ada alfatnya. Wah, lihat. Fa inna katsiran min ma'anil alfat laisa bimawjudatin fil kharij wa katsiran minha laisat fil adhan kalafillah subhanahu wa ta'ala. Wadah? Baca setelahnya tadi mana? ولا يشترط يشترط أيوة. ولا يشترط اللزوم الخارجي لأنه لو كان شرطا لم يتحقق الالتزام بدونه وليس كذلك. ولا يشترط الالتزام بدونه, yakni maknanya hanya talazum fil akal. Walaupun di kharij tak ada luzum. Ayo. Karena kalau disahkan luzumul khariji tidak akan terjadi dalalah iltizam kecuali ada luzum khariji. Walaysa kadzalik. Maknanya luzum khariji walaupun tidak ada antara kalau walaupun luzumul khariji tidak ada, dalalah iltizam boleh ada. Ayo. Fa innal 'ama yadullu 'ala al-basar iltizaman li'annahu 'adamul basar amma min sya'ni. Al-'ama yadullu 'ala al-basar iltizaman. Fa innal 'ama adamul basar. Maknanya untuk memahami ama Anda harus memahami basar. Walaupun di reality antara basar dan ama tanakut. Maknanya kalau dia melihat dia tidak ama. Kalau dia ama dia tidak melihat. Tapi di otak kalau ada ama ada melihat. Wadah? Wadah. Setiap yang tanakut tu baini mana khas. Tak juga maknanya al-bain bi ma'nal akhos bukan siap tanakut, akan tetapi setiap al-ikhtilaf bainal adam wal malakah. Coba kita cakap pasal itu. Setiap tanakut bainal adam wal malakah karena at-tanakut itu ada al-mukhalafah ada 4. Ada al-mukhalafah bainal apa? Adam wal malakah, ada bainal tadot, ada ini. Biasanya itu bainal adam wal malakah baru dia al-bayin bi ma'nal akhos. Tahu makna buntung? Buntung. Yang tak punya tangan itu namanya apa? Kudung. Kudung. Apa itu kudung? Itu tiada tangan. Apa itu tuli? Tak boleh mendengar. Lihat. Antara tangan dan kudung tanakut kan? Ada tangan dan kudung tanakut. Di otak tak tanakut. Tapi di wake Tanakut. Tuli apa? Tak boleh mendengar. Antara tuli dan mendengar di wake tanakut. Tapi di otak talazum. Maksud dia Bainal adam wal malakah itu biasanya lazim bayin bi ma'na akhos. Ayo. لأنه عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا ويكون البصر لازما للعمى في الذهن مع المعاندة bainahuma fil kharij. Maka basar itu akan lazim lil ama di dalam dhihin, akan tetapi mereka itu bertentangan di dalam kharij. Au urfan. Ini adalah pendapatnya Sa'duddin At-Iftazani. Wah, kelihatannya taba'a alaihi Syarnubi. Taba'a alaihi Syarnubi wa ba'dil syurah. Maknanya di antara dalalah iltizam itu adalah lazim urfi. Lazim urfi ini macam mana ya? Lazim urfi ini ditafsirkan oleh Dasuki. Lazim urfi ini adalah lazim adi. Lazim
adi. Akan tapi urfi bukan itu. Urfi ini uruf. Urufnya sebuah kaum. Uruf itu bukan adi. Contohnya, saya melihat Zaman memakai pakaian Melayu. Maknanya apa? Melayu. Hah? Orang Melayu. Jadi ada semacam lazim urfi. Ada momen-momen, saya melihat ada Naim menggandeng tangan perempuan. Maknanya baru menikah. Coba? Usaini. Naim masih lama menikah tak ya? Masih single lah. Wah deh, ada semacam uruf di sebuah kaum. Walaupun itu kebiasaan. Walaupun itu bukan ada. Mungkin kalau boleh saya rutin. Rutinnya kalau menikah itu pakai baju putih. Tapi uruf di sini ditakwilkan adi. Lihat. Kaluzum bainal ghaiti wal nabat. Kalau ada hujan berarti ada yang tumbuh. Apa luzum antara tumbuhnya tumbuhan dan hujan? Luzum apa? Apakah itu rutin? Nah, itu adalah adi, memang natural macam itu. Natural macam itu bukan sebuah rutinitas. Bukan ya ta'aruf, lihat. Fa innahu bihasabil uruf la bil akal. Boleh tak akal ada hujan bukan malah tumbuh tapi tambah layu? Boleh saja. Itu memang adat semacam itu. Litahaqqukit takhalluf, karena mungkin ada karena adi itu mungkin ya takhallaf. Karena itu ada yang namanya luar biasa. Betul apa tak? Ini perkara ini luar biasa, yaitu karomat, mukjizat, semua itu adalah perkara luar biasa. Qad yatakhallaf, tapi akal tak ada takhalluf, Seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Walaupun ada orang menampakkan kepada Anda mukjizat, keramat, apa saya tampakkan mukjizat saya dan saya cakap 1 tambah 1 sama dengan 3. Apa dalilnya? Saya boleh rubah handphone ini emas. Anda cakap, macam mana Anda boleh rubah handphone emas? Anda takjub dengan perubahan handphone ke emas, tapi Anda tak percaya 1 tambah 1 sama dengan 3. Wah deh. Mukjizat, keramat, ataupun apapun itu tidak boleh merubah sesuatu yang akal, tapi dia boleh merubah sesuatu yang ada. Karena itu sesuatu yang ada tahakkuk takhalluf, apalagi yang rutin. Rutinnya kita setiap Senin mengaji mantik. Tahakkuk takhalluf apa enggak? Ya tahakkuk katsiran takhalluf. Ya tahakkuk katsiran takhalluf. Kasalah. واعلم أن اعتبار اللزوم العرفي خروج عن الفن فإن اللزوم المعتبر عند المحققين هو اللزوم البين بمعنى الأخص. Yani wa'lam anna ibadah luzum al-urfi, yakni ini Qabisi cakap, ketahuilah bahwasanya luzum urfi, luzum adi ini dia ini khuruj anil fan. Karena yang namanya urfi itu ada wakiknya, paham? Ada wakiknya. Dan ini khuruj anil fan. Anil fanil mantik, yakni tak ada hubungannya dengan mantik, ada hubungannya dengan mantik. Karena yang namanya mantik akal, qawaid. Ayo. Fa innal luzumal mu'tabar indal muhaqqiqin huwa luzum bayyin bi ma'nal akhas wa luzum bayyin bi ma'nal akhas ai idza dzukira malzum insaraf dihduna ilal lazim. Tapi apakah Anda ketika hujan Anda langsung paham akan ada tumbuh? Tak kan? Tak ada hubungan antara itu. Wadah? Ayo. وليس اللزوم البين بمعنى الأعم معتبرا فضلا عن اللزوم العرفي. Luzum bayin bimakna a'am saja tidak dianggap di mantik, apalagi luzum al-urfi.
Kenapa? Karena luzum al-urfi kadang bukan lazim bayyin bimaknal a'am. Kadang hal-hal yang adat kauniyah ini Anda tak paham. Anda perlu dalil kalau bainahuma talasum. Apa contohnya ya yang apa sesuatu yang uruf tapi bainahuma talazum, tapi dia bukan lazim, perlu bukti. Banyak contohnya itu, banyak sekali ya. Hujan dan katak gitu. Contohnya hujan dan katak. Lazim bayyin, lazim al-urfi, tapi perlu dalil. Banyak sekali di percobaan-percobaan fisika, percobaan-percobaan kimia. Kalau ini ditambah ini boleh meledak. Lazim urfi, semuanya adalah lazim adi. Untuk membuktikan itu Anda perlu dalil. Maknanya dengan memahami ini dan ini belum tentu Anda memahami unsur ledakan. Wadah? Kalau luzum lihat. Kalau luzum bayin bimaknal a'am saja ghairu mu'tabar, apalagi luzum urfi. Tapi yang cakap luzum urfi mu'tabar, apalagi lazim bayin bimaknal a'am. Karena martabatnya lebih tinggi ini. Lihat apa? Naam, iktibarul malzumil urfi inda ulama'il ma'ani berbeza. Ulama'il ma'ani memang dia ada hubungannya dengan dzauq, dengan kadar. Pasti luzum ulama ma'ani pasti dengan syair jahili. Syair jahili kan hubungannya dengan menggembala unta, menggembala kambing, kambing mati, unta mati. Kan seperti itu kan? Tentang apa namanya? Tentang padang pasir, semua tentang hal-hal padang pasir, tentang hal-hal kambing, peperangan, kadang mensifati pedang, kadang semuanya adalah lazim urfi. Karena masalahnya ma'ani ini masalahnya dzokiyah, dan kita tahu bahwasanya Tiftazani ini, Sa'duddin Tiftazani punya kitab Mukhtasarul Ma'ani, Syarhul Mutawwal. Jadi macam Tiftazani ini ingin memix antara mantik dan ma'ani. Macam itu. Di rot. Anda jangan macam itu. Ini Anda cakap pasal Tiftazani. Anda tak cakap pasal Azri. Wala pasal Badroni dari Kedah. Macam itu. Anda cakap Tiftazani ini. Sa'duddin Tiftazani salah satu kepala di mantik, yakni Tiftazani tak paham pasal ini, yakni maknanya urfi di sini. Ini kan fan mantik nih, fan mantik. Dan mantik ini kita tahu bahwasanya dulu itu adalah ilmunya para filosof. Makna urfi di sini adalah adi, dan adi indal filosof itu akli. Wadah? Maknanya al-adi la yumkin yatakhallaf. Indal filosof adi tidak mungkin yatakhallaf. Kalau ada mukjizat itu bukan mukjizat. Tidak ada umurun khariqul ada, tidak ada indal apa? Falasifah tak ada. Kalau itu khariqul ada, itu bukan khariqul ada, itu cuma sesuatu yang pelik saja. Anda tak paham. Anda tak paham. Kalau Anda paham, itu bukan khariqul ada. Karena itu adalah adi, itu adalah akli, dan ini adalah fanul mantik, maka Tiftazani menggunakan istilah mantik. Lihat, na'am iktibarul luzum al-urfi inda ulama'il ma'ani inda ulama'il ma'ani faka'anal musannif tabi'akum. Ya, faka'anal musannif tabi'akum. Baca Dasuki fihi apa itu? Fihi anna fi tab'iyyatihi lahum khaltu istilahin bistilahin. Fakaifa yahmilul musannifu ala tab'iyyatihi lahum. Anda ini cakap pasal Tiftazani. Tak pantaslah Tiftazani ikut-ikut macam itu. Anda kira Tiftazani ini orang bodoh ya? Hanya ikut macam itu, taklid buta macam itu. Tak boleh lah. Fal aula an yuqal inna hadzal fanna fil asli
للفلاسفة واللزوم العرفي عندهم راجع للعقل لأن الأمور العادية مؤثرة عندهم فيكون المصنف جاريا على هذا. Jarian ala hadza, wadah. Ini kan istilah-istilah falasifah dan luzumul urfi adalah akli, dan musannaf jarin ala hadza, walakin wallahu alam hadza qad ana saksiat ana saurid ala hadza yani. Kalau memang makna urfi di sini akli, terus apa makna akli sebelumnya? Wal luzum imma aklan au urfan. Kalau makna urfan ini aklan, ada semacam tikror, yakni makna wal luzumi imma aklan au aklan. Kata-kata au itu ya dulu alal mughayyarah. Kalau aklan au aklan, satunya aklan au urfan, makna urfan ini aklan. Ada kata-kata au. Au ini fadhi ya nih, alal fadhi dulu. Wadih, ala hadza ta'wil qad yunaza fil ataf bil au. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang punya futuh atau apa untuk menjawab ini. Hah? Wadah tak iskal kan? Wadah. Kalau makna urfan itu jarid ala istilahil falasifah, fal adi yarji ilal akal. Wal akal qad dzakarahu sabiqan. Aywa. Tahsilul hasil. Maknanya kalam tsani ini mujarrad takkid abad sia-sia. Yakni Anda nak cakap tiftazani sia-sia yakni kalam Anda lebih syamik lagi daripada ini. Ayo. وإذ قد فرغ Ada sahal, ayo. وإذ قد فرغ من تحديد دلالات الثلاث شرع في بيان التلازم Bainahuma yakni kan fi dalalati tsalas wa ahkamiha kan ini ahkamiha. Ini ahkamiha. وعدمه فقال فتلزمه Maknanya dalalah iltizamiyah dan tadammun pasti ada dalalah mutabaqahnya. Kalau ada dalalah iltizamiyah atau dalalah tadammun pasti ada dalalah mutabaqah. Karena yang namanya juzuk pasti dari kul. Kalau ada lazim khariji pasti ada malzumnya. Wadah? وتلزمهما أي التضمن والالتزام التضمن والالتزام المطابقة ولو تقديرا فإنه متى تحققت لأنهما تابعان لها والتابع من حيث إنه تابع لا يتحقق بدون makna walau takdiron ini maknanya apakah wada itu ketika Anda lihat ya, kata-kata asad itu ada yang menjadikan kalimat asad untuk hayawan muftaris, itu namanya wadi. Kemudian kita menggunakan lafdul asad, berbeza. Kita ini mustakmil, ada yang wadi. Walau takdiron, nanti Anda boleh baca di sini. Ini saya kasih Anda khulasoh. Namanya lafdul apa namanya? Tadamuni ya. Itu kan dia harus diambil dari sebuah makna yang kul. Makna yang kul ini kalau kita menggunakan lafat ini, kita lafat sesuatu yang tadamun ini mengambil dari makna yang kul tadi ini. Kadangkala lafdul asal ini mansiyun anhu. Yunsa. Kalau yunsa maknanya tak ada yang namanya kadangkala kalau ini yunsa tadammun dan iltizam mungkin ada tanpa ada mutabaqah. Karena mutabaqah ini sudah dilupakan, sudah tak ada yang pakai. Karena itu dibilang walau takdiron. Maknanya kalau ini tak dilupakan, ini boleh jadi tadammun wal iltizam. Ayo. Fa innahu mata tahaqqaqata
Maknanya kalau ada dalalah iltizam dan tadammun, pasti ada dalalah mutabaqah walau takdiran. Walau maknanya apa? Takdiran. Coba lihat. Walau takdiran talzamuhuma walau takdiran haitsu lam yustakmalil lafdu fi maknahul mutabaqi bil fi'l wa innama istakmalahu fi juz'ihi aw lazimihi. Jadi ketika sebenarnya subhan ini enggak tahu ya, ini mungkin tak ada misalnya. Jadi macam ini. Ada wadi meletakkan lafdul asad hayawan muftaris, lafdul asad fi makna hayawan muftaris. Setelah itu tidak pernah dipakai dalam makna hayawan muftaris. Hanya pernah dipakai di makna hayawan atau di makna muftaris. Dan kita ketika memakai lafdul asad untuk makna muftaris, kita tak menginginkan ini kita ambil dari hayawan muftaris. Secara teori, secara kemungkinan itu mungkin. Misalnya apa? Wallahu a'lam. Kalau sayyarah, Nah, sayyarah. sayyarah gunakan untuk apa? Kalau di Quran kan ada walis sayyarah. Sementara kita sudah tidak menggunakan sayyarah itu. Kita menggunakan sayyarah untuk bicara mobil, kereta. Bisa sayyarah ini mungkin maknanya banyak. Salah satunya, jadi sayyarah ini apa sih? Sayyarah ini kan adalah benda yang bisa membawa kita. Apapun itu, mobil itu bukan sayyarah. Kereta, mobil itu bukan mobil ini, mobil kereta. Di Melayu kereta. Kereta itu adalah misdaqun lisayyarah. Afrad dari sayyarah. Dia bukan makna, wallahu a'lam, dia bukan makna sayyarah. Kendaraan. Hah? Kendaraan. Dia kendaraan. Kendaraan itu boleh kereta, boleh kuda. Ini makna seperti hayawan insan diletakkan untuk hayawan natik. Ini cuma sebagai farad. Ketika setelah diletakkan tak ada yang pakai. Hanya dipakai untuk makna hayawan atau natik atau makna qabilul ilm wa sunatil kitabah. Jadi ketika ada orang melafadzkan insan, mereka tidak berpikir kalimat ini diambil dari hayawan natik. Karena itu ada tadammun dan iltizam tanpa ada mutabaqah. Karena itu disebutkan walau takdiran, agar surah ini tak keluar dari hukum ini. Ayo. Li'annahuma tabi'ani, karena dalalah tadammun wal iltizam tabi', pengikut. Tabi'ani lahalil mutabaqah wa tabi' bilang memang benar tabi'. Wa tabi' min haitsu innahu tabi' la yatahaqqaq bidunil matbu, seperti sifat dan mausuf. Tak mungkin ada sifat tanpa ada mausuf. Wala aksa. Ai la yalzamani al-mutabaqata. Litahaqquqiha, maknanya dalalah mutabaqah kalau ada tak harus ada dalalah tadammun dan iltizam. Tapi kalau ada dalalah tadammun dan iltizam harus ada mutabaqah, bukan sebaliknya. Maknanya bukan layal zamani, layul zimani al mutabaqata. Maknanya dua dalalah ini tidak boleh memaksa mutabaqah untuk mengadakan mereka. Tak boleh. Maknanya kalau ada mutabaqah belum tentu ada tadammun atau iltizam. Fima litahaqquqiha fima idza kana lafdu mawdu'an li ma'nan basit, karena
kadangkala lafdzul mutabaqah itu jauhar farad. Jauhar farad contohnya, nuqtah atau jauhar farad. Dia tak punya juzuk. Dia tak punya juzuk karena dia limaknan basit. Limaknan basit. Maka dalalah mutabaqah ada tanpa ada tadammun biduni tadammun. Wa fima idza lam yakun li makna lafadz lazimun bihaitsu yalzamu min tasawwuril makna tasawwuruhu bidunil iltizam. Dan mungkin dalalatul mutabaqah ada tanpa adanya iltizam. Kalau dalalah mutabaqah ini tidak mempunyai iltizam, mungkin tak? Mungkin saja. Apa contohnya? Wallahu a'lam. Karena mantik itu hanya berspekulan tentang kaidah, walaupun misalnya tidak ada kan al-misal lil farad kan, walaupun saya sebutkan misal salah pun Anda tak boleh kritik saya. Kenapa? Kalau Anda kritik saya, Anda salah. Misal saya salah pun saya benar. Ajib kan? Karena al-munaqasyah fil mithal laisa min dabil muhaqqiqin. Kalau Anda munaqasyah di misal saya, falastum minal muhaqqiqin. Falastum minal muhaqqiqin. Wa'lam. Aywa. Wa'lam anna at-tadammuna la yastalzimu al-iltizama wa bil 'aks. Amma Tapi al-awwal. menurut Imam Razi setiap mutabaqah pasti ada iltizam. Kenapa? Karena beliau berpendapat alal aqal hadza syai' laisa ghairuhu. Hui. So? Hui. Iya, mabda hubu ya. Minimal. Jadi setiap mutabaqah pasti ada Lazim. iltizam. Karena kullu syai' alal aqal huwa laisa ghairuhu. Wadah. Tapi bukankah kita mengetahui bahwasanya yang namanya lazim adalah Lazim bimana akhas. bimakna al-akhas? Apakah ketika Anda memahami ini pen, Anda memahami hadza laisa ghairuhu? Ya. La. La tafham hadza. Imam Razi akan cakap juga, siapa yang cakap bahwasanya al-mu'tabar fil mantiq wa dalalah lazim bimakna al-akhas? Ana a'tabir anal mu'tabar huwa lazim bimakna Aan, mari berdebat. 2 menit tak boleh tahan dengan Imam Razi. Wah, deh. Imam Razi punya Rai sendiri kan, itu Razi wal. Fakhruddin, so. Hah? Ada Fakhruddin Ar-Razi. Qat'an ya Razi Fakhruddin Ar-Razi. Wa'lam anna tadammun la yastalzimul Iltizam. qat'an wadah ya. Dalalatu tadammun, kadangkala lafaz ini murakkab dia mempunyai tadammun. Makna murakkab akan tetapi juzuk ini tidak mempunyai lazim. Ayo. Wabil akas, dan kadangkala dalalatul iltizam tidak memerlukan tadammun. Seperti jika seumpamanya lafdun ini maknan basit dan dia mempunyai luzum tanpa ada tadammun. Wa ammal awal yakni anna tadammun la yastalzimul iltizam fali jawazi an yakuna minal ma'anil murakkabah ma la yakunu lahu lazimun dhihni fahunaka tadammunun bidunil iltizam. Kadangkala ada makna murakkab yang dia itu tidak mempunyai lazim dhihni. Wa amma tsani anna dalalatul iltizam tidak ya la yastalzim tadammun wa amma tsani fali jawazi an yakunal maknal basit lazimun dhihni fahunakal iltizam bidunit tadammun. Dia maknal basit tapi dia punya lazim dhihni, karena dia basit dia tak mempunyai juzuk. Selama dia tak ada juzuk maka dia tak ada tadammun, tapi dia punya lazim. Secara kemungkinan mungkin. Mantik cukup di situ. Misalnya apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dia nak tanya. Ini saya nggak jelas ini baratnya Dusuki. Ya. Yang muka safhah 99. 99. فإنه دال عليه بالمطابقة بتقدير إرادته منه. Ayo bitakdiri fa innahu suf dalun alaihi bil mutabaqah. Fa innal lafat dalun alaihi alal makna bil mutabaqah bitakdiri iradatihi
iradati dzalikal lafadz minhu. Kejaba inna masta'malahu fi juz'i aw lazimihi. Benar aw lazimihi fa innahu dalun alaihi fa innal lafadz dalun alaihi alal makna bil mutabaqah bitakdiri iradatihi iradatil musta'mal minhu minal lafdil musta'mal minhu ay minal maknal mutabaqi. Minal maknal, sudah saya katakan bahwasanya kadangkala Anda ini menggunakan lafadz. Lafadz ini, lihat, lafadz hayawan natik. Ketika lafadz insan maudhu'un alal hayawan an-natik. Ketika Anda menggunakan lafadz insan, bitakdir bahwasanya Anda menggunakan insan untuk bermakna hayawan natik. Anta turid minal insan maknal hayawan natik. Anda tahu bahwasanya insan ini diambil dari hayawan natik. Ketika Anda menggunakan lafadz insan untuk hayawan natik, mutabaqah. Tapi ketika Anda menggunakan insan untuk makna hayawan atau natik, yang mana Anda tahu insan ini maknanya hayawan natik, tapi Anda cuma ambil salah satu dari bagiannya, namanya tadammun. Seperti Anda cakap, limadza Anda punya murid tak paham-paham, Anda caci dia. Anda bodoh. Limadza tasubbuhu alaysa huwa insan? Alaysa huwa insanan? Anda menggunakan lafadz insan dengan makna natik. Dan Anda tahu bahwasanya lafadz insan itu maknanya hayawan natik. Ketika itu dikatakan Anda tadammun. Kadangkala Anda lupa bahwasanya insan itu maknanya hayawan natik. Tapi Anda menggunakan insan atas makna natik. Kalau Anda tidak menggunakan, tidak menginginkan natik ini dari hayawan natik, ada tadammun tapi tak ada mutabaqah. Karena itu dibilang bitakdir. Lau qadarna annaka turidu maknal natik di sini dari hayawan natik, fahada tadammun. Ai maknahu la yujadu tadammun wal iltizam illa biwujudil mutabaqah walau takdiran. Wala yalzam fi'lan yakfi takdiran, wallahu a'lam. Kalau di atas mazhab ini, kalau contohnya dia sudah lupa makna mutabaqah, makna asal. Tatkala disebutkan lafaz ini hanya dia, contohnya disebut lafaz insan hanya dikendaki apa? Bila disebutkan lafaz insan contohnya, ya, hanya dikendaki hayawan saja. Dan pada ketika itu dia sudah ghafal makna hayawan natik. Jadi kalau di sini di atas mazhab ini dia adalah apa nih? Adakah mutabaqah? Kalau seumpamanya tidak ada takdirnya, hukum ini akan hilang. Maknanya sufla anna dalalah tadammun wal iltizam yalzamanil mutabaqah. Ini adalah qadiyah kulliyah. Maknanya kullu fardin min dalalah iltizam wal mutabaqah yalzamanil mutabaqah. Kalau Anda bisa menyebutkan satu saja fard la yalzam, hukum ini batal. Hukum ini batal karena kulliyah mujabah nakiduha juz'iyah salibah. Kalau kulliyah mujabah betul, juz'iyah salibah pasti salah. Kalau ini benar, ini pasti salah. Agar tidak terjadi, karena mungkin saja ada tadammun dan iltizam tanpa ada mutabaqah. Di surah apa? Di surah indama nusia au ghafila an maknal mutabaqi. Yujad. Karena itu ditambahi walau takdiran. Walau wallahu a'lam. Itu yang saya paham. Masalah ini dibahas panjang sangat, mulai dari waqaluhu walau takdiran di aktor di situ. Panjang sangat.
Dan lebih elok lagi Anda kalau baca dusuki walau takdiran, semua di baliknya itu semua oke. Semua kalau bisa Anda baca. Paham? Ya. Oke. Ketika Anda faham isnen, apakah langsung Anda faham dia genap? Hah? Anda tak paham, karena saya cakap saja Anda paham. Kalau saya tak cakap 2 itu genap, Anda tak akan paham 2 itu genap. Oke, 2. Apa 2? Apa 2? 2 apa? Ulang tahun siapa? Hah? Tapi bukan kira Apa? Hari jadi siapa? 2. Iya. Jadi bukan kira setiap 2 tuh mesti genap. Saya paham setiap 2 mesti genap. Pasalnya bukan setiap 2 mesti genap. Saya tak cakap iltizam, saya cakap lebih khusus. Anda tanya lebih khusus. Anda tanya apakah setiap 2 itu lazim bayin bimaknal a'am? Iya, saya cakap iya. Kenapa? Karena lazim bayin bimaknal a'am maknanya Anda faham 2 saja, Anda masih belum tentu faham genap. Walaupun antara 2 dan genap itu ada talazum. Tapi untuk faham talazum bainahuma, Anda perlu faham dua-duanya. Anda tak boleh faham salah satunya. Faham? Pertanyaan Anda bukan talazum bainahuma, pertanyaan Anda istiskal. Kenapa kok ini lazim bayin bimaknal a'am? Kenapa dia bukan lazim bayin bimaknal akhos? Dia bukan lazim bayin bimaknal akhos karena hanya dengan satu saja, dengan hanya 2 saja, Anda belum paham genap. Apalagi Anda paham talazum bainahuma. Kalau bukan di kelas ini, tiba-tiba Anda di mall, terus Azri telepon Anda, Syahir 2. Apa nih? Apa nih 2 nih apa? Kan macam itu kan. Tapi setelah Anda 2 genap, ya jelas 2 itu genap. Anda mengigo kah? Paham? Ketika Anda tahu 2 dan genap, Anda yakin bainahuma talazum. Tapi untuk memahami genap, Anda tak boleh paham dari 2. Karena definisi 2 itu apa? 1 tambah 1. 1 tambah 1. tak ada 2, tak ada genap di situ. Wallahu a'lam, saya paham macam itu. Hadza munaqasyah fil mithal laisa wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Dan tanya lagi, kalau tak ada, semoga kelas ini bisa menjadi berkah pada hari kiamat, dan semoga kita terus bisa meneruskan kelas ini ke hari-hari yang akan datang, dan semoga kita diberi taufik untuk meneruskan kelas ini dan menghatamkan dan menjadikan kelas ini menjadi nusratan lil Islam wa din wal ummah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala manahu aslafuna shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina dan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.